Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membawa misi perdamaian dunia dalam kunjungan kerja ke Athena, Yunani pada Rabu 22 November hingga Jumat 24 November 2023. Dalam kunjungan kerja hari pertama, Ma'ruf Amin akan bertemu Ketua Satu Parlemen Yunani, Ioannis Plakiotakis di Hellenic Parliament, dan dilanjutkan dengan pertemuannya bersama Uskup Agung Yunani, Leronimus II, hingga kunjungan kehormatan kepada Menteri Yunani dalam hari terakhir pada kunjungan kerjanya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin didampingi istri Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Yunani. Bersama delegasi terbatas, mereka tiba di Athena, Yunani pada pukul 6 waktu setempat. Dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin juga akan berkunjung ke dua negara lainnya, yakni Slovakia dan Malaysia. Pada hari pertama kunjungan kerja, Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan bertemu dengan Wakil Ketua Satu Parlemen Yunani, Ioannis Plakiotakis di Hellenic Parliament. Dalam agenda yang berlangsung selama 3 hari di Yunani, Ma'ruf Amin juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis dan Uskup Agung Leronimus II. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi mengatakan, selain membahas investasi di Ibu Kota Nusantara hingga investasi di bidang pariwisata, Ma'ruf Amin juga turut membawa misi perdamaian dalam kunjungan kerjanya ke Yunani. Ketiga negara itu, yang pertama, Wakil Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani serta pimpinan Parlemen Yunani. Ada pembicaraan bilateral mengenai kepentingan investasi bagi kedua negara. Nah, bagaimana agar Yunani dan Indonesia saling terhubung dengan baik dalam konteks bisnis dan investasi. Bagi Indonesia, salah satu kepentingan yang pokok bagaimana kita membangun ibu kota negara untuk berdialog mengenai pengalaman masing-masing negara ya dalam konteks bagaimana membangun keragaman beragama. Indonesia seperti apa dan Yunani seperti apa. Ini saya kira menarik, nanti juga akan ada pemberitaan lebih lanjut yang di sana selama Wapres berkunjung ke Yunani itu. Usai melarikan diri ke berbagai daerah di wilayah Asia Tenggara, Christopher Stefanus Budianto, tersangka penggelapan dan penipuan mobil milik selebrita Jessica Iskandar, berhasil diringkus oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Akibat aksi penipuan ini, kerugian yang ditimbulkan mencapai 9,8 miliar rupiah. Mana uang saya? Balikin uang saya! Balikin uang saya kamu! Balikin mobil-mobil saya, uang saya, balikin, jangan kabur lagi kamu. Melalui operasi gabungan atau joint operation dengan Kepolisian Thailand dan Interpol, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melalui Subdit Ranmor berhasil meringkus tersangka penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor roda 4 milik publik figur Jessica Iskandar dengan total kerugian sebanyak 9,8 miliar rupiah. Usai ditangkap di Thailand, tersangka Christopher Stefanus Budianto langsung dibawa ke tanah air dengan pengawalan tim Divkubinter Polri dan Polda Metro Jaya. Kedatangan tersangka disambut oleh Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verha di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada 21 November 2023. Alhamdulillah, tadi kita berkat kerjasama yang baik juga dibantu dengan Divkubinter. Juntir juga kerjasama yang baik dengan Atpol, KBRI, Interpol. Kita bisa berhasil mengamankan tersangka Christopher. Tadi sudah kita amankan sekitar jam 5 sore dari Bangkok. Langsung kita boyong, sudah sampai di Mako dengan selamat. Tadi kita lakukan proses pemeriksaan. Bang, saat ditangkap lagi ngapain bang si Bang Christopher itu? Jadi si tersangka ini kami kerjasama dengan polisi di Bangkok. Jadi yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan aktivitas biasa, berjalan di sore hari di pinggir jalan suatu jalan protokol. Kemudian sudah diikuti oleh petugas, kemudian pukul 3 sore diamankan. Bang, ada perlawanan nggak sih bang dari? Tidak ada perlawanan. Yang bersangkutan cukup kooperatif,
Kami juga tadi sempat melakukan interview awal. Yang bersangkutan berjanji akan jujur, akan menceritakan segala perbuatannya. Di pertama itu di bulan Mei 2022 itu si tersangka ke kota Singapura. Dari Singapura tersangka sering bolak-balik antara Bangkok, pernah juga ke Hong Kong, pernah juga ke Vietnam. Itu yang akan kami dalami sesuai dengan perlintasan ini. Berarti paling lama tinggal di Bangkok? Di Bangkok sendiri kalau kami dapat keterangan dari imigrasi itu sekitar 3 bulan di Bangkok itu. Penyidik Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan mendalami kembali terkait kasus penipuan dan penggelapan dengan tersangka Christopher Stefanus Budianto dengan korban Jessica Iskandar maupun korban lainnya. Dari Jakarta, Willy Amanda, Christian Hendra, Polri TV. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri melakukan tatap muka dan memberikan arahan kepada personil Polres Biak Numfor terkait netralitas personil terutama menjelang pemilu 2024. Selain itu, Kapolda juga mengingatkan untuk melakukan deteksi dini sebagai upaya antisipasi agar pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri didampingi pejabat utama Polda Papua melakukan tatap muka dan memberikan arahan kepada personel Polres Biak Numfor dan Kompi 1 Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Papua pada hari Senin 20 November 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula R. Sujoko Polres Biak Numfor. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Biak Numfor, AKBP Damianus Dedi Susanto, serta seluruh personel Polres Biak Numfor dan personel Kompi 1 Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Papua. Dalam arahannya, Kapolda Papua mengapresiasi persiapan acara tatap muka yang berjalan dengan baik. Namun ia memberikan peringatan terkait netralitas personel, terutama menjelang pemilu 2024. Dia bisa lihat kampung supaya Papua ini maju. Sudah banyak sekali kita waktu tipu kami di tengah Papua, ini tidak maju. Sekarang Polri harus keluar mencerdaskan masyarakatnya supaya kesejahteraan yang diharapkan pimpinan negara itu bisa kita hadirkan di tanah Papua. Supaya selalu kita ingatkan bahwa Papua tanah damai ini bisa kita wujud nyatakan. Bukan sekedar kita cuma di lisan saya sampaikan, tapi kita bisa wujud nyatakan Papua bisa hadirkan Papua tanah damai. Kewajiban kita juga di pemilu kali ini kewajiban dari kita semua anggota Polri. Nanti untuk ingatkan diri pertama diri sendiri dan keluarga. Kita pastikan semua proses ini berjalan dengan aman, damai. Saya yakin percaya kalau orang di Biak, di Sukuri semua nanti dibawa dalam kegiatan keagamaan, kuatkan imannya. Pemilu yang tadi saya sampaikan di depan, saya yakin percaya bisa kita dalam lakukan aman dan damai. Dan pasti di Biak ini tidak ada masalah. Mungkin nanti masalah yang dilakukan oleh Polres karena tinggi gelombang naik, punya anggota yang mau diberangkatkan ke Pulau harus dihitung dengan cerdas supaya pergi membawa kotak suara aman, pelaksanaan coblos aman, pulang juga aman lengkap tanpa kurang sesuatu. Kapolda Papua juga mengingatkan agar diantisipasi berbagai situasi dengan melakukan deteksi dini. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Kegiatan tatap muka dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, memperkuat interaksi antara Kapolda Papua dan personel di lapangan. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.